Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Dr. Marwan, SAG, SH, MA, MU, serta teman-teman sekalian. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan makalah berjudul Akidah dalam Ibadah Sholat, Puasa, Zakat, Haji dalam rangka TBC. Teman-teman, perlu kita pahami bahwa akidah merupakan fondasi utama dalam kehidupan seorang muslim. Akidah bukan sekedar pengetahuan, tetapi keyakinan dan tertanam kuat dalam hati seseorang. Akidah inilah yang menjadi dasar dalam menjalankan berbagai ibadah, termasuk sholat, puasa, zakat, dan haji. Jika akidah seseorang yang kuat dan benar, maka ibadahnya pun akan memiliki makna yang mendalam dan memberikan dampak positif dalam kehidupan sehari-hari. Sebaliknya, tanpa akidah yang lurus, ibadah hanya akan menjadi rutinitas fisik tanpa ruh. Seseorang bisa saja melakukan gerakan sholat atau menahan lapar saat puasa, tetapi jika tidak dilandasi iman yang benar, maka nilai ibadah tersebut menjadi hilang. Di samping itu, dalam kehidupan beragama terdapat hal-hal yang dapat merusak akidah. Salah satunya adalah TBC, yaitu tahayul, bid'ah, dan khurafat. Fenomena ini masih sering kita temui di masyarakat. Misalnya, keyakinan terhadap benda keramat, ritual tambahan dalam ibadah tidak dicontohkan Rasulullah, hingga kepercayaan pada mitos-mitos tertentu. Karena itulah, pembahasan mengenai akidah, ibadah, dan larangan TBC sangat penting untuk dikaji lebih mendalam. Dalam makalah saya, terdapat 4 rumusan masalah utama, yaitu apa pengertian akidah dan kedudukan dalam ibadah, bagaimana penerapan akidah dalam ibadah sholat, puasa, zakat, dan haji, apa yang dimaksud dengan TBC dan bagaimana dampaknya terhadap akidah, bagaimana cara menjaga agar ibadah dapat terjaga tetap murni dari TBC. Tujuan dari penelitian saya adalah menjelaskan konsep konsep akidah, menggambarkan hubungan akidah dengan ibadah pokok, menjelaskan bahaya TBC, serta memberikan pemahaman tentang pentingnya menjaga kemurnian akidah dalam kehidupan sehari-hari. Akidah secara bahasa berasal dari kata al-aqdu yang berarti ikatan yang kuat, serta istilah akidah adalah keyakinan teguh yang berkaitan dengan rukun iman, yaitu beriman kepada Allah, malaikat, kitab-kitab, rasul-rasul, dan hari akhir, dan takdir. Akidah berfungsi sebagai fondasi dalam melaksanakan seluruh ibadah. Seseorang muslim yang memiliki akidah yang benar akan menjalankan ibadah sesuai perintah Allah dan Rasulnya, serta menghindarkan diri dari hal-hal yang dapat merusak keimanan. Makna ibadah dalam Islam. Ibadah dalam Islam tidak hanya berupa ritual, tetapi juga mencakup segala bentuk ketaatan dan penghambaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain ibadah pokok seperti sholat, puasa, zakat, dan haji merupakan manifestasi rasa syukur, kedudukan kepada dan kepatuhan seorang hamba kepada Tuhannya. Setiap ibadah memiliki makna spiritual yang sangat mendalam, yang hanya dapat dipahami dan dirasakan apabila dilandasi akidah yang benar. Pembahasan utama saya adalah akidah dalam ibadah sholat. Sholat adalah tiang agama. Tanpa sholat, maka runtuhlah bangunan keislaman seseorang. Sholat tidak sah tanpa niat, dan niat hanya bisa muncul apabila seseorang memiliki keyakinan kepada Allah. Setiap gerakan sholat, mulai dari takbiratul ihram hingga salam, merupakan wujud ketundukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akidah yang kuat akan membuat seseorang melaksanakan sholat secara dengan khusyuk, penuh kesadaran, dan sesuai tuntutan Rasulullah. Akidah dalam ibadah puasa. Puasa, khususnya puasa Ramadan, bukan sekedar menahan lapar ataupun haus. Puasa adalah latihan spiritual yang mengajarkan ketakwaan, kejujuran, dan kesabaran. Puasa hanya akan bermakna apabila dilakukan karena Allah. Keyakinan bahwa Allah mengetahui setiap amal hambanya, meskipun tidak ada manusia yang melihat, merupakan bentuk keyakinan antara akidah dan puasa. Akidah dalam ibadah zakat. Zakat menunjukkan bahwa seorang muslim benar-benar yakin bahwa harta adalah hanya titipan dari Allah. Dengan mengeluarkan zakat, seorang muslim menyucikan
hartanya dan menolong saudara-saudaranya yang membutuhkan. Akidah yang benar membuat seseorang tidak merasa berat ketika mengeluarkan zakat, bahkan ia yakin bahwa zakat membawa keberkahan dan pahala yang besar. Yang keempat, akidah dalam ibadah haji. Haji merupakan ibadah yang sangat kompleks dan membutuhkan kesiapan fisik, mental, dan spiritual. Semua ritual dalam haji seperti tawaf, sa'i, wukuf di Arafah, dan melempar jumroh dilakukan berdasarkan tuntunan yang telah ditetapkan Allah dan Rasulullah. Akidah yang kuat membuat seseorang menjalankan haji dengan ikhlas, penuh ketundukan, dan mematuhi seluruh tata cara ibadah haji. Larangan TBC dalam Islam terdiri dari tahayul, yaitu kepercayaan terhadap sesuatu yang tidak logis ataupun tidak didasarkan syariat. Bid'ah, yaitu melakukan ibadah dengan cara atau bentuk baru yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah. Khurafat, yaitu cerita yang atau keyakinan yang menyesatkan dan tidak sesuai dengan ajaran Islam. Ketiga hal ini dapat melemahkan iman dan merusak kemudian akidah. Oleh karena itu, umat Islam harus menjauhi TBC dan berpegang teguh pada Al-Quran dan Sunnah. Peran akidah dalam menjauhi TBC. Akidah berfungsi sebagai pelindung dari segala bentuk penyimpangan. Seseorang memiliki akidah yang lurus akan lebih mudah membedakan mana ajaran Islam yang benar dan mana yang merupakan penyimpangan. Dengan akidah yang kuat, kita dapat menjaga diri dari praktik-praktik yang tidak sesuai syariat dan memastikan ibadah kita diterima oleh Allah. Dari pembahasan ini dapat kita simpulkan bahwa akidah adalah fondasi utama dalam setiap ibadah. Ibadah seperti sholat, puasa, zakat, dan haji akan bernilai dan diterima oleh Allah apabila dilakukan dengan akidah yang benar. Selain itu, TBC merupakan ancaman yang dapat merusak akidah dan mencampuri ibadah dengan hal-hal yang tidak diajarkan sesuai Islam. Sebagai penutup, saya akan memberikan beberapa saran. Pertama, umat Islam perlu terus memperdalam pemahaman tentang akidah agar ibadah semakin berkualitas. Kedua, lembaga pendidikan hendaknya memberikan edukasi tentang bahaya TBC untuk menjaga kemurnian ibadah. Ketiga, masyarakat harus lebih selektif dalam menerima praktek ibadah atau tradisi yang tidak sesuai dengan syariat. Dengan demikian presentasi saya yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.